Ghairi hisab, tanpa hisab. Lekolah masuk awak karena nanti ya. Mudah-mudahan masuk. Sampai testang yang kita selesai. Jadi bukankah surga itu yang kita inginkan? Ya, dari semua amal ibadah yang kita tunaikan, kita menginginkan agar nanti kita mati bisa masuk surga. Kalau bisa masuk surga tanpa hisab. Satu, siapa yang masuk surga tanpa hisab? Al-alimul ladzi ya'malu bi'ilmihi. Orang yang berilmu yang mengamalkan ilmu. Orang berilmu yang mengamalkan. Ada ilmu amal. Berapa banyaknya ilmu yang Allah dapatkan dari dengar ceramah subuh. Kalau ada majlis ta'lim di maghrib, dengarkanlah, mungkinlah ribuan ilmu yang kita dapatkan. Satu yang diinginkan, amalkan. Bila kita mengamalkan, masuk surga tanpa hisab. Al-alim alladzi ya'malu bi'ilmi. Makanya hebat orang yang punya ilmu. Tuhan tak memandang banyaknya ilmu, yang dipandang adalah diamalkan atau tidak. Aku punya ilmu baru sampai ke langit tapi tidak ada amalnya. Dapat ilmu kecil amalkan. Mungkin kecil ilmu itu, tapi kalau diamalkan masuk surga apa bisa? Ilmu yang kecil itu, contoh masuk masjid apa doanya? Ada tak doanya? Dibaca tak doa masuk masjid itu? Allahumma gfirli dhunubi waftah li abwaab rahmatik. Ilmu itu diamalkan setiap kali masuk masjid, masuk surga apa bisa? Coba ya. Jadi bukan kecil besar ilmu banyak atau sedikit yang kita dapatkan, yang kita punya, sepanjang ada ilmu amalkan. Dia amalkan, ya'malu bi'ilmihi, dia masuk surga. Jadi jangan sekali-kali mencari ilmu itu banyak. Ada orang yang banyak ilmunya Pak ngaji sampai jam 1 malam. Sampai jam 1 malam ngaji, jago 6:30. 6:30 jago pagi, tentu tidak sembahyang. Kalau setengah subuh lah terlambat setengah 7. Ngaji sampai jam 1. Untuk apa ngaji sampai jam 1 kalau terlambat setengah subuh? Sembahyang subuh itu setengah 5 ya, baru bisa sudah subuh berjamaah. Oleh karena itu kalau ada ibu dan bapak kita punya ilmu satu kecil ilmu beramalkan. Ayo pernah mengamalkan yang kita pelajari tentang istighfar. Yang istighfar 1000 hari tidak. Bulan awal baca istighfar dia bulan Oktober ya. Sebelum bulan Ramadan. Berarti dari 5 bulan 5 kali itu 150 hari kali 1000. Berarti kita istighfar 150.000. Yang istighfar 150.000 istighfar. Ilmu telah kita belajar. Oleh karena itu ibu-ibu dan bapak rahimahullah, jangan anggap enteng ilmu. Jangan anggap enteng. Ada 2 orang yang diangkat derajatnya oleh Allah dalam Al-Quran. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu pengetahuan diangkat derajatnya oleh Allah. Darajat, beberapa derajat. Bukan 1 derajat diangkat, darajat beberapa derajat. Ilmu tidak gampang, tidak sepele. Man arada dunia fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang menginginkan kehidupan dunia fa'alaihi bil ilmi, mesti dengan ilmu. Wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi. Yang menginginkan kehidupan akhirat dengan ilmu. Wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Tapi siapa yang menginginkan kedua-duanya mesti dengan ilmu. Ini jangan anggap sepele. Ini kita yang ahli. Makanya Nabi begitu luar biasa menghargai orang yang ahli di ilmu kan. Jadi marhaban di talabatil ilmi. Ada orang duduk di majlis Nabi, di masjid ilmu Nabi. Marhaban. Saya bangga besar hati berlapang dada kalian datang untuk ilmu. Semakin banyak untuk ilmu, semakin bagus. Jadi sekalipun mulai ikut kerajaan Pak kadang manfaatnya di akhirat besar timbangan, berat timbangan kita nanti. Kenapa? Pahalanya besar. Dan mesti tidak aja pahalanya. Pahala majelis ilmu lebih hebat daripada
lebih banyak pahalanya daripada sholat sunat 1000 rakaat, daripada menjenguk 1000 orang sakit, daripada mengantarkan 1000 jenazah. Sekali duduk di majlis taklim langsung dapat 3 pahala. Lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat, lebih baik daripada mengantarkan 1000 jenazah, lebih baik daripada menjenguk 1000 orang sakit. Jadi sekali lagi cari ilmu. Oh, ilmu yang sudah kita dapatkan tentang ini tidak boleh, ini boleh, ini tidak boleh, ajak amalkan. Kecil. Doa sudah makan, doa ajak makan, doa bangun tidur, banyak sekali ilmu yang sudah kita dapatkan. Maka yang dinilai oleh Allah adalah orang mengamalkan ilmunya, bukan banyak ilmunya, tapi mengamalkan ilmu. Orang yang kalau banyak ilmu tapi tak diamalkan, apa kata Nabi? Al-ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Ilmu yang kalau tidak diamalkan sama seperti pohon yang tidak ada buahnya. Kadang tidak ada buahnya. Maaf ya, bukan mengatakan percuma ciptaan Allah, tapi kalau kira-kira pohon beringin yang besar itu apa? Kan hanya itu sekedar beringin saja, buahnya tidak bisa nikmati. Akhirnya tidak begitu. Tapi dia lagi ini buat bapak pohon yang batang sedang aduh, dengan semangkuk kan sedang kan. Tapi buahnya kan sedang kepala. Kecil buahnya, tidak bisa berlindung, tapi buahnya sebesar kepala. Tapi kalau pohon, ini sayangnya kalau misalkan andaikan pohon beringin buahnya sedang kepala kan bayu ya. Berlindung kita di bawahnya bisa kena ini. Iyo, kita Rabbana makhluk tak ada tidak ya Allah. Ada satu pun yang terciptakan muka bumi yang siu-siu semuanya pasti ada hikmahnya. Bagaimana itu? Apa yang pertama sekali masuk surga tanpa hisab? Orang yang mengamalkan, amalkan. Ibu masaji, masuk masaji, dua etika niat. Tapi ilmunya apa yang kita baca masuk masjid? Nawaitul etika fi'al masjid dan sengaja itu. Selama kita duduk dalam masjid, selama itu kita dapatkan pahala. Apa namanya? Pahala etika. Itu hebatnya itu masjid. Dapat pahala. Duduk saja kita di sini. Manu-manu saja pahalanya. Pahala apa namanya? Bukan pahala manu ya, pahala etika. Jadi manu bukan pahala etikanya, pahala duduk di masjidnya. Itu hebatnya masjid. Ada kebanyakan sampai sini. Ulama mengaji dulu itu dan sudah paham yang ahli. Itu tanya ya. Yang kedua, siapa yang masuk surga tanpa hisab? Kelompok yang kedua adalah waman hajja walam yafas walam yafsah hatta mata. Orang yang menunaikan ibadah haji lalu sepulang dia haji dia tidak rafas, dia tidak fasik sampai dia mati, masuk surga tanpa hisab. Haji melaksanakan ibadah haji, pulang dari haji dia tidak rafas. Rafas itu berkata-kata kotor, berbuat keji. Walau yafsah, dia tidak melakukan perbuatan fasik hatta mata sampai dia meninggal, hajinya itu bisa masuk surga tanpa hisab. Orang hebat haji, orang berhaji 60 bisa masuk surga tanpa hisab. Uang 60 jadi kecil. Jadi kecil uang 60 juta. Kalau dengan uang 60 juta kita bisa masuk surga tanpa hisab. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, maaf yang sudah pulang dari haji, tolong jaga dua. Jangan rafas, jangan fasik. Jangan rafas, jangan fasik. Rafas itu apa? Berkata-kata kotor, berkata-kata keji, mau uke-uke, memunjang-munjang, tak boleh. Pulang-pulang dari haji saya tidak boleh munjang, bukan semua kita tak boleh. Tapi andai kata ada yang pulang dari Mekah haji, jaga mulut, jaga sikap. Jangan mulut. Rafas, kata-kata kotor, keji, munjang-munjang, uke-uke, terima kenyataan. Walam yafsah, dan dia tidak fasik. Apa itu fasik? Orang yang keluar dari ketaatan beribadah kepada Allah, masuk pulang dari Makkah dan sembahyang, itu fasik namanya. Ada orang pulang dari haji dan sembahyang. Nah, tuh. Anda akan menimpa dia, Pak, saya mesti pakai Pak Haji.
Pak, 안녕하세요. Pak, 안녕하세요. Pak Haji, ayo. Nah, kalau Pak Kosan boleh kopiah putih, anak dulu kita, Pak, modalnya apa? Pakai dia susah, Pak Haji. Pak, boleh kopiah putih. Ya, jangan pasif. Ada orang yang pasif itu, masa pulang dari Makassar semua yang tidak puasa. Aduh, Pak, tidak di Indonesia, di luar negeri, tapi tetap terjadinya di luar negeri. Tak ada di Indonesia. Sekali lagi saya sarankan kalau ada yang pulang kita dari Mekah, makanya disebut dengan haji mabrur. Apa itu haji mabrur? Haji yang orang pulang dari haji perbuatannya mabrur. Mabrur itu apa? Baik perbuatannya, rendah hatinya, tidak sombong, rajin bersedekah, tidak pelit. Itulah yang berbuah hajinya. Kan pernah terjadi sekali kan, ada orang yang pulang ke Mekah pakai untuk berlari, bawa perbekalan. Orang dulu kan kalau misalkan dari Yaman, dari Syam, dari Syria itu kan pakai Mekah. Tiba di tengah jalan lewat dari satu perkampungan, itu perkampungan orang miskin, banyak orang yang miskin kan. Berhentilah mereka di situ, lalu sudah itu mencari kondisi orang itu, ibu hati ditinggalkanlah bekal-bekal. Jadilah kurang makan, pipi-pipinya boleh ditinggalkan, di situ disedekahkan, lalu disisakanlah sedikit untuk segera kembali ke kampung. Tak jadinya berkelakar apa haji. Lalu sesudah pulang dari situ, tiba di kampung, sampailah beredar berita kepada Nabi. Lalu apa kata sahabat? Nabi, pulang sekali itu tuh Pak haji. Nabi kan tak jadinya berarti haji itu, ditinggal pipinya atau orang yang sedekahkan. Apa kata Nabi? Itu yang sebenarnya dia sudah melaksanakan ibadah haji. Mungkin dia tidak tahu, tidak sa'i, tidak butuh biar apa, tapi nilai haji sudah dia dapatkan. Itulah dulu orang pulang dari Makkah, pilih cerita ampun, nanti itu masalah dari sini. Sedekahlah, ya pilih-pilih kalau itu sampai di mana? Sampai di mana? Ada orang banyak itu bisa makan militer saja. Banyak. Nah, itu kayu mana bawa banyak, tidak ada orang bisa makan militer saja. Saya mana lepas sekarang dan tidak sampai makan sekali saja. Apalagi ibu-ibu, bapak-bapak yang ada kecil-kecil. Saya tidak sampai sedikit sekali, tidak sedikit sekali. Karena saya makan itu sekali dari pagi tidak makan, malam tidak makan. Saya siang hanya makan sedikit saja. Cuma yang banyak. Tidak jangan puluh orang kayu kadang itu bisa makan banyak. Enggak. Itu apa yang bisa dipelitkan? Tidak ada kan di bawah banyak. Tidak kan di bawah banyak. Ada kan di bawah kayu mana? Kita kan sering cari kapan belum tinggal kan. Laki-laki 3 lapis, perempuan 5 lapis. 3 lapis kain putih yang dibawa dalam jahit. Itu modal di bawah. Karena itu untuk apa? Beli baju sampai 500 juta. Oleh karena itu, orang yang waman hajjah wal niat fasalnya sahhat maka dia bisa masuk surga. Maka kalau dia ibu punya binti banyak daftar haji. Lalu dapat binti banyak daftar haji. Ibu-ibu nanti punya banyak binti yang daftar haji. Sudah pernah saya sampaikan. Orang daftar haji itu. Kalau dia emaskan berapa? Hampir amin. Sampai bulan 6 sampai bulan 6 di sana 2 bulan. Daftar haji itu sampai amin daftar haji. Barulah kamu murahnya. Tapi amin ibaratnya tak ada pada kasih besar. Kalau dia ibu amin jual saja. Kini Ustaz, dia jual. Ini tuh komen di situ itu dia jual lah. Kalau ada satu bilang, kalau tak tahu amin saja, kalau tak tahu amin tak sawah baca. Kan tak mungkin amin pulang dari jual kan? Amin awak jual daftar haji. Yang daftar haji, alhamdulillah. Nanti sore saya diundang untuk mengaji syukuran. Ustaz, waktu ngaji saya doa Ustaz, waktu haji, alhamdulillah. Tanpa waktu kiwanya dalam haji sih, alhamdulillah. Ternyata dalam daftar beberapa 10 tahun yang lalu. Dia kalau ibu ambo adalah, adalah sebagai itu bulan bagus bagi yang belum punya karena seluruh ini dalam saya juga mereka sudah
mudah-mudahan sukses kita. Kalau meninggal kita dalam masa penantian kita dihitung sebagai oleh Allah sebagai orang yang sudah melaksanakan kewajiban haji. Meninggal dalam masa antri, sebab nggak gampang haji ini. Daftar gini udah berapa tahun? Daftar gini udah berapa? Kalau misalkan ibu mulai 8 bulan daftar gini, sudah ilmu berarti. Lebih dari Ustaz, insya Allah. Kami mendoakan pencampur. Satu ilmu kan lumayan, kan masih kuat kan? Satu ilmu, tidak mendaftar. Ini sudah sangat hebat ya. Jadi haji yang modalnya 60 juta, tapi bisa masuk surga tanpa hisab. Jaga bapak-bapak yang pulang dari haji, ibu-ibu jaga hajinya, jaga. Jangan dua, ya fas korsa. Jangan rapas, jangan fasik. Fasik hati-hati, jangan asal. Tiga, ada pertanyaan? Ibu, Papa? Ada pertanyaan? Tiga. Siapa yang orang yang masuk surga tanpa hisab? Asy-syahidu alladzi qutila bil ma'rakati li'a'la'i kalimatil Islam. Orang yang mati syahid terbunuh dalam rangka menegakkan agama Allah. Syahid namanya. Itulah makanya kenapa dulu orang ketika berperang membela agama Allah itu berlomba-lomba, dan memang syahid yang diinginkannya. Syahid. Oleh karena itu kalau ada orang dulu kata ayo kita perang, berlomba-lomba, dan istrinya pun melepas suaminya syahid berperang. Nyo anggap ini suaminya nak kawali, kenapa mati terbunuh di medan perang? Begitu orang dulu. Kenapa? Syahid yang diinginkan. Kenapa? Karena syahid adalah orang yang mati membela agama Allah, dia masuk surga tanpa hisab. Tapi ada tak penghalang orang masuk surga syahid itu? Penghalang dia masuk surga ada. Siapa dia? Orang yang mati syahid dalam masuk surga? Kalau meninggalkan. Sekalipun syahid mati membela agama Allah, sudah pasti masuk surga tanpa hisab, tapi tetap terhalang disebabkan mati syahid itu punya utang. Walaupun wahyu utang. Ini sudah pernah kita sampaikan. Jangan mati membawa utang. Sebab kalau mati membawa utang, kecil maupun besar, tidak dimaafkan oleh orang yang berpiutang, maka di situ sudah kita bisa terhambat masuk surga. Makanya waktu orang nak orang utang, waktu lah meninggal, maafkan serta. Tapi bang, maafkan sertanya banyak, kalau banyak itu tak. Berapa banyaknya 300 juta, hasilnya tak mungkin dimaafkan. Tapi kok 50.000 nya, buat tagihnya 50.000 tu, sambil susu kalau utang 50.000. Kata saya maafkan. Lebih maafkan, maafkan. Tapi ini lebih enggak, saya maafkan hati awak sudah oke. Ya Allah, utang sahabat Abu Namika kelamar itu adalah 50 tu. Maafkan ya, tidak ada yang utang. Dia coret utangnya mereka. Utang sawah dicoret, utang halu kawan ada dong. Oh kau orang lain lo utang lo, akhir siang kena. Ada utang kau dia, dicoret. Dihapus. Begitu kan. Makanya kenapa ada orang yang belum berani mati? Karena dua masalahnya belum selesai. Satu masalahnya dengan Allah belum selesai, dua masalahnya manusia belum selesai. Masalah Allah belum selesai, masih ada utang ibadahnya belum selesai, matinya takut itu. Kenapa? Masih ada urusan utang. Utang ibadah, utang sembahyang, utang puasa, utang zakat, utang haji, belum selesai dah takut mati. Dua utang manusia, urusan manusia belum selesai. Urusan manusia, utang manusia, masih ada berkesumat, masih ada putus silaturahmi, ikut membuat orang takut. Lalu nak mati ni kan? Kenapa kita takut mati? Kenapa mesti takut pada sesuatu yang pasti datang? Bukan kematian itu adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh orang beriman, karena kita akan pindah ke alam yang lebih hebat, lebih bagus. Wal akhiratu khairun wa abqa, akhirat lebih baik dan lebih kekal. Bukankah akhirat itu yang kita sedang tunggu sekarang? Kita akan masuk ke Allah dalam surga. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha. Beri kabar gembira kepada orang beriman kepada Rasulullah bahwa untuk mereka sudah kami siapkan surga. Bila bisa masuk surga mesti mati dulu baru bisa masuk surga.
Orang nggak bisa masuk surga kalau belum mati. Mesti mati dulu. Dia nggak perlu kalau doang. Boleh berani mati sama terus. Siapkan, jangan ada utang ibadah nanti kan, jangan ada utang puasa nanti kan, utang zakat, utang haji, jangan tinggal. Selesai urusan dengan Tuhan, selesai dengan manusia lagi. Jangan ada yang putus silaturahmi berawak lagi. Sebab kalau mati bisa terampil masuk surga. Ini psikologi itu nih kalau saya kecil, nah itu bisa. Mau kok semuanya lah, nggak tiga. Tapi kok kalau ngecek dia, ya sorry jadi. Itu baik. Sorry menurut Israel. Aduh, orang nggak ambil mengecek itu bukan. Tidak orang awak itu, orang inyong. Nggak mengecek, susah juga. Lebih nanti selesaikan. Syahid, orang yang mati terbunuh bela agama Allah, dia bersiap masuk surga. Kalau kini kan tak mungkin mati syahid besar. Karena ada orang berperang dalam Allah. Ada orang mati syahid sekarang. Siapa dia? Orang Palestina. Berapa banyak orang Palestina itu yang ketika jenazahnya kita lihat tersenyum. Kenapa wajah tersenyum? Karena Allah sudah sedang memperlihatkan kepada dia tempat kembali ke surga. Masya Allah. Bagi mereka orang Palestina itu mati itu hanya inginkan. Ustaz, kenapa Allah tidak hancurkan orang Yahudi itu? Kenapa Allah tidak hancurkan orang Israel itu? Kata seseorang guru itu, kalau Allah menghancurkan Yahudi sama dengan Allah menghancurkan kaum Ad, kaum Samud, apalagi yang tersisa untukmu untuk kamu bisa mati dalam keadaan syahid? Apa yang bisa lagi tersisa untukmu untuk mati syahid? Itu yang diinginkan. Jadi orang Palestina tak doyan tapi mati. Anak-anak kecil juga tapel melawan tentara Zionis. Juga tapel senjata laras panjang Islam. Lalu kemudian anak kecil Palestina pun melawan dengan tapel di luar. Tidak ada dia takut. Sekali tembak mati. Tapi apa yang diinginkan? Ada kehidupan yang lebih baik nanti di surga. Itu masalah apa? Oleh karena itu selesaikan. Waktu masalah Indonesia selesai. Dipaham Bu? Paham Pak? Ibu sudah ya kalau ini, aku kalau gitu bukan ngecek dasar bagus ngecek. Ini ngecek dasar beko. Ini orang ngaji juga sudah anak mengaji dulu. Waduh di tetangga ada ngecek. Lalu di orang kampung dulu sana ada di orang kaya ngecek. Saya sering kali. Jadi status saya, wahai orang-orang, wahai kawan-kawan, jangan pernah durhaka kepada ibu bapak. Jangan. Saya takut sekali durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua, kecuali duit di akhirat. Mulutnya ngomong ke ibunya kasar luar biasa. Aku nama kau, manggil kau punya tamat ya Allah. Ini manusia apa ini? Tapi siapa yang salah kira-kira itu? Orang tua. Kalau ada anak durhaka kepada kita, tidak mereka saja sudah salah. Pak awak sudah salah. Kenapa tidak hebat kita menanamkan agama kepada mereka? Bisa anak durhaka kau. Ada terkait uang cari duit, nyawa duit ini nyawa. Siang malam kita cari uang untuk mereka. Dan dia yang pikir melawannya kau. Bukan ini sudah salah, Pak awak sudah salah. Kenapa? Kenapa iman agama tidak ditanamkan kepada mereka sejak kecil? Itu mereka membuat durhaka kepada kita. Tapi saya yakinkan kalau ada kita durhaka kepada orang tua, yakinlah dia akan berbalik kepada kita. Anak kita pasti durhaka. Jangan berpura-pura orang kaya. Ibu-ibu yang punya ibu sekarang jangan. Kalau tunggu saja pembalasan, anak kita pasti durhaka. In ahsantum li anfusikum wa in ahsantum. Kalau mereka sudah usia 80 lawatlah, paling usianya 2 tahun lagi hidup meninggal lagi. Tapi dalam waktu 2 tahun itu kita bisa mendapatkan surga. Syafi'an dulu celaka manusia, idrak walidayhi wa lam yadkhulul jannah. Dia mendapati kedua orang tuanya tapi tidak mampu membuat dia masuk dalam surga. Ada orang tuanya tapi kedua orang tuanya tidak mampu membuat dia masuk dalam surga. Itu celaka manusia ketika itu. Ada kata ibu bapak kita masih ada tahu dengan Tuhan. Kalau aku tobat adalah tobat.
Aku orang kaya itu menjadi berbagi orang kaya itu menjadi berbagi. Kalau engkau belum mampu membahagiakan mereka, paling tidak jangan sakiti dan singgung perasaan. Awak belum mampu membahagiakan, pihak tapi paling tidak jangan berbagi perasaan. Itu yang diinginkan ibu. Yang yang ibu inginkan karena itu. Apakah ibu menginginkan untuk menyuakin ibu sendirian 2 miliar? Tidak pernah dulu ibu 2 miliar. Apalagi ibu berlaku umur 80. Yang tiada nak 2 miliar ibu terima. Tidak pernah dulu ibu petinya itu. Yang perlu dikubinkan. Dia orang tua tak perlu 2 miliar lagi. Tapi yang diinginkan oleh kita sebagai orang yang sudah tua adalah terjaga perasaan kita itu juga perlu ya. Ibu lena beribadah, lama makan, anak-anak soleh itu tidak masalah Bapak. Oleh karena itu sekali lagi hati-hati kalau punya anak yang baca Ustaz, ini salah pura-pura anakku. Tobatlah. Kita istighfar kepada Allah, mudah-mudahan anak kita bukakan daya. Ini pertanyaannya sudah sih. Nah, yang keempat, siapa orang yang bisa masuk surga tanpa hisab? Wasahiyyu alladhi aktasaba malan bihalalin wa anfaqahu fi sabilillahi bighairi riya'in. Orang dermawan yang mendapatkan harta dari jalan yang halal, lalu dia nafkahkan harta itu jalan Allah dengan tak ada riya. Dua, inyo dermawan. Dermawan itu 2 syaratnya. Pitih nenyo dapean dari yang halal, nyo nafkahkan jalan Allah tak riya. Itu baru dapat serbu terbaik. Nyo acok bersedekah. Dermawannya luar biasa, tapi pitih nenyo sedekahnya pitih haram, tak bisa. Iktasaba malan bihalalin, dia mendapatkan harta yang halal. Harta yang halal itu apa? Harta yang tidak bercampur dengan barang haram, halal itu. Mangkale dapat untung halal. Tapi ingat ya, jangan ada gish. Apa itu gish? Tipu menipu. Dalam jual beli tidak boleh. Nah, masih ingat salah satu penyebab masuk neraka tanpa hisab? At-tajjaru bil khiyanah, pedagang yang berkhianat dia bisa masuk neraka. Tindakannya pedagang berkhianat itu apa? Curang. Dari kelompok 6 orang yang masuk neraka tanpa hisab, salah satunya at-tajjaru bil khiyanah, pedagang yang curang. Curang dan tapi lebih banyak disedekahkan dalam Allah lain dari dia tidak bisa masuk surga tanpa hisab. Syarat masuk surga tanpa hisab orang dermawan adalah dia mendapatkan hartanya dengan jalan yang haram, dengan jalan yang halal, lalu dinafkahkan di jalan Allah, tapi tidak ada riya.